adik-adik. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Ibu. Oke, Saya baik. nggak kurang sehat. Sebelum kegiatan belajar mengajar kita hari ini, satu orang pimpin doa dulu. Saya Ibu, Baik, silakan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita persiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini dalam ajaran Katolik dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas segala rahmat dan berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini guna menjalankan kegiatan kami yaitu proses belajar. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon bimbingan dan tuntunan dari-Mu, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Namun kami puji ya Tuhan hari ini, esok, sepanjang segala masa. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih Ririn karena sudah memimpin kita dalam doa. Adik-adik, ketua kelas yang hadir hari ini siapa-siapa? Ada semua. Oke, baik adik-adik ya. Sebelum kita mempelajari tentang jurnal umum, masih ingat kok materi minggu lalu adik-adik? Masih Ibu. Oke, kalau masih ingat, kira-kira materi minggu lalu adik-adik kita membahas tentang apa? Persamaan dasar akuntansi. Oke, persamaan dasar akuntansi itu bagaimana adik-adik? Persamaan dasar akuntansi ada penggolongan antara aset, hutang, dan modal. Oke, baik. Terima kasih Francisca. Jadi, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum dengan materi yang kemarin itu ada keterkaitannya. Hari ini juga kita akan membahas tentang aset, aktiva lancar, aktiva tetap, modal, dan pendapatan. Sebelum kita menuju ke materinya, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mendeskripsikan dan menganalisis pengertian jurnal umum. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi jurnal umum. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam jurnal umum. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan akun-akun yang berada di jurnal umum. Terus yang ketiga adik-adik, yang kelima adik-adik, aturan pendebitan dan pengkreditan jurnal. Oke, baik adik-adik. Menurut adik-adik, apa sih jurnal umum itu? Ada yang tahu? Jurnal umum pencatatan terakhir. Ya, silakan Francisca, jangan canggung-canggung ya. Dan menyampaikan pendapat. Ya Ibu. Ya. Tahu atau masih belum tahu adik-adik? Belum tahu Ibu. Oke adik-adik, langsung saja ya Ibu akan jelaskan dari pengertian dari jurnal umum. Jadi jurnal umum itu adalah catatan yang sistematis dan kronologis Sudah aku buka. dan transaksi finansial dengan menyebutkan akun yang akan didebet dan dikredit disertai dengan jumlahnya masing-masing dan keterangan singkat tentang transaksi tersebut. Sudah paham adik-adik? Sudah. Oke, Ibu langsung ke materi yang kedua, fungsi jurnal. Fungsi jurnal itu ada 3 adik-adik. Yang pertama, fungsi analisa. Yang kedua, fungsi mencatat. Yang ketiga, fungsi historis. Jadi, fungsi analisa itu adalah sebelum kita melakukan transaksi, kita menganalisa dulu. Oh, kira-kira akun ini harus di posisi debit. Kira-kira akun ini harus di posisi kredit. Supaya kita tahu sablon normalnya itu apa. Gitu. Yang kedua, fungsi mencatat. Jadi setelah kita menganalisa perkiraan yang terjadi dalam jurnal umum, kita harus mengetahui bahwa transaksi ini terjadi di posisi ini. Terus yang ketiga, fungsi historis. Fungsi historis itu menceritakan dari setiap transaksi tersebut. Oke? Yang ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam jurnal. Macam-macam jurnal itu ada 2. Yang pertama jurnal umum atau jurnal standar. Yang kedua itu jurnal khusus. Jadi adik-adik, dalam perusahaan jasa itu kita harus menggunakan jurnal umum. Kenapa Bu kita harus menggunakan jurnal umum? Karena jurnal umum kan catatan secara sistematis dan kronologis yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Sedangkan kalau jurnal khusus itu dia hanya mencatat secara khusus. Contohnya jurnal penjualan, jurnal pembelian adik-adik. Sampai di sini paham Bu adik-adik? Paham Ibu. Jadi materi terakhir kita hari ini tentang aturan pendebitan dan pengkreditan jurnal. Oke, ini kelompok akun. Ini bertambah, ini berkurang, ini saldo normal. Saldo normalnya sesuai dengan akun yang bertambah.
beban di debit. Perhatikan baik-baik ya adik-adik, karena setelah ini kalian akan mengerjakan soal. Jadi harta berkurang ketika dia di posisi kredit, utang berkurang ketika dia di posisi debit, modal berkurang ketika dia di posisi debit, pinjaman pribadi berkurang ketika dia di posisi kredit, pendapatan berkurang ketika dia di posisi debit, dan beban berkurang ketika dia di posisi kredit. Jadi saldo normalnya ini adik-adik, saldo normalnya ini. Sistematika pendebitan dan pengkreditan jurnal begini adik-adik. Bagaimana? Paham kok? Paham Bu. Oke. Ibu bisa tanya kok. Ibu. Iya, silakan. Drive itu contohnya seperti apa Ibu? Drive itu contohnya pinjaman pribadi. Drive itu artinya pinjaman pribadi. Contohnya ketika Demi Nixon tahun itu meminjam uang secara pribadi di perusahaan atau menginvestasi secara pribadi di perusahaan. Begitu. Bagaimana? Perusahaan itu Kalau bisa menurut perusahaan saya, biasa, perusahaan orang lain. bukannya drive itu kebutuhan apa ya? Kebutuhan seseorang ya apa? Misalnya saya memiliki perusahaan, saya ingin mengambil uang untuk kebutuhan saya. Oh iya, saya mengerti maksudnya Demi Nixon tahun. Jadi menurut Demi Nixon tahun, private itu adalah mengambil uang yang ada di kas perusahaan untuk keperluan pribadi ya Demi Nixon. Iya, mantap. Tepuk tangan. Iya adik-adik, jadi ibu sengaja menjebak kalian adik-adik. Ternyata kalian masih kritis. Oke, tepuk tangan untuk Demi Nixon tahun. Oke, jadi private itu adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi, bukan? Iya, keperluan pribadi bukan untuk keperluan orang lain atau keperluan perusahaan. Kalau untuk keperluan itu bentuknya seperti ini adik-adik. Ada tanggal, ada keterangan, ada ref, debit, dan kredit. Beda kalau di persamaan akuntansi adik-adik. Jadi kalau di persamaan akuntansi itu keterangannya itu di akhir. Ya Ibu. Setelah penulisan apakah dia bertambah atau berkurang. Oke, sampai di sini paham Pak adik-adik? Paham. Oke, kalau memang adik-adik paham, ada di sisa soal berikutnya. Tugasnya Ibu. Tidak, ini hanya contoh saja sebentar. Sebentar ada tugas dari setiap kelompok yang seperti yang saya buat kemarin. Oke Bu. Oke. Soalnya, Tuan Riri menyetor bekas perusahaan uang pribadi sebagai modal 6 juta. Berapa Ibu? Sebesar 6 juta. Ya. Oke. Kira-kira menurut adik, akun-akun apa saja yang terjadi di situ? Kas. Bertransfer modal. Oke. Kas dan modal. Ini transaksi tanggal 1 ya. Kasnya berapa? Kas 6 juta. Bertambah di debit. Modal 6 juta bertambah di kredit. Oke. Terus keterangannya di sini adik-adik. Modal apa? Oke. Setoran modal Awal. Oke, baik. Oke, adik-adik, analisis yang kedua. Pada tanggal 3 Januari diberi perlengkapan secara tunai sebesar 600.000. Dari soal itu kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Perlengkapan pada kas perlengkapannya bertambah sebesar 600 adik-adik. 600, kasnya berkurang sebesar 600. Oke. Mantap sekali adik-adik ya. Ya Ibu. Perlengkapannya bertambah berapa adik-adik? 600 Ibu. Oke. Kasnya berkurang berapa adik-adik? Kas berkurang di kredit jadi 600. Terus keterangannya apa adik-adik? Pembelian perlengkapan.
Tanggal 5. Ini total debitnya berapa adik-adik? 6.600.000 itu. Total debitnya 6.600.000. oke adik-adik. Dari transaksi tersebut hasilnya itu balance ya antara posisi debit dan posisi kredit. Oke, sampai di sini mengerti kok adik-adik? Mengerti. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita menuju pelajaran kita hari ini, saya minta kalian kerja kelompok dulu. Kemarin ibu sudah membagikan kalian dalam 2 kelompok. Baik, Ibu. Oke? Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya adik-adik. Ibu kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang. Oke adik-adik, soalnya ibu sudah save di grup ya. Silakan adik lihat dan kerjakan. Wih, cupnya keren. Sudah Ibu. Ada yang masih bingung kok adik-adik? Saya rasa untuk sistematika pengerjaan tugasnya udah pas ya. Iya, kelompok 1, 2 maju duluan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik. Perkenalkan nama saya Francisca Sekali dari kelompok 2. Saya mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, transaksi yang pertama tanggal 5 Januari 2018 yaitu Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta pada perusahaan PT 500 juta pada perusahaan PT Jaya. Artinya di sini kasnya bertambah, kas bertambah, modal juga bertambah. Jadi di sini kasnya bertambah sebesar 500 juta, modalnya bertambah sebesar 500 juta. Yang kedua, tanggal 11 Januari, yaitu tanggal 11 Januari dibayar uang sejumlah sebesar 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Dan akun untuk keterangannya yaitu sewa dibayar di muka pada kas. Sebesar 20 juta. Akun yang ketiga pada tanggal 15 Januari pembelian peralatan dan perlengkapan masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Jadi di sini perlengkapan
Jadi perlengkapannya itu sebesar 10 juta. Peralatannya sebesar 5 juta. Dan kas sebesar 15 juta. Akun yang keempat, tanggal 20 Januari, penerimaan pendapatan dari penjualan secara tunai sebesar 10 juta. Menjadi totalnya Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jika diperhatikan posisi debit dan kreditnya itu sudah pas ya, balance. Tetapi adik-adik, dalam akuntansi perusahaan jasa itu, lebih khusus jurnal umum, kita tidak boleh melupakan keterangannya. Iya, ini kas dan modal bertambah. Pas, berarti keterangannya di sini apa adik-adik? Modal awal. Iya, modal awal. Terus sewa dibayar di muka dan kas. Dari soal yang ibu kasih, kira-kira yang terjadi di sini apa adik-adik? Sewa dibayar di muka. Oke. Di sini perlengkapan dan peralatan bertambah di posisi debit, kas juga bertambah di posisi kredit. Berarti kira-kira perkiraan di bawahnya itu apa adik-adik? Pembelian perlengkapan dan peralatan. Terus transaksi yang terakhir itu kas dan penerimaan pendapatan. Kira-kira yang terjadi itu apa adik-adik? Penerimaan pendapatan. Oke adik-adik, ibu hanya menjelaskan bahwa ketika adik-adik mencatat jurnal umum, jangan lupa juga keterangannya itu harus secara jelas ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Jawabannya sudah pas, balance 545 juta, 545 juta. Jadi perusahaan tidak rugi kan? Oke baik adik-adik, saya rasa waktunya sudah pas ya. Untuk kelompok 1, persiapkan memang jawabannya dan minggu depan dipresentasikan. Baik, Ibu. Oke adik-adik, sebelum ibu mengikuti kegiatan bagaimana kita hari ini, mungkin adik-adik bisa menyimpulkan kok dari materi apa yang kita pelajari hari ini. terada Ibu Kemi. Oke, silakan Prasia. Dari penjelasan Ibu tadi yang saya tangkap bahwa ketika kita menulis semua akun-akun atau akun kita tidak boleh merupakan keterangan dari setiap pembelian atau dari akun-akun tersebut. Oke, terima kasih Rimin. Mungkin ada adik-adik lagi yang mau menyimpulkan? Terada Oke, Ibu. mungkin ibu menyimpulkannya. Jadi simpulan materi kita hari ini adalah bahwa jurnal umum itu adalah catatan yang sistematis dan kronologis untuk mengetahui transaksi-transaksi yang terjadi dan untuk mengetahui perkiraan akun mana yang akan didebit dan akun mana yang akan dikredit disertai dengan keterangan jumlahnya masing-masing. Oke? Sudah paham
ini saya minta Francisca untuk pimpin doa. Baik. Mari kita niatkan hati dari batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa. Salam Maria. Salam Maria, berkah serta bersirat dalam antara wanita dan tercela bukan Gusti Yesus. Santa Maria, Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Dalam nama Bapa. Kepada dan Putra. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Selamat siang.